terutama tentang apakah ada kaitannya antara chemtrails ini dengan terjadinya pandemi COVID-19. Isu chemtrails atau chemical trails ya, itu sebetulnya adalah akronim dari chemical trails. Santer sekali terdengar selama masa pandemi COVID 2020 sampai 2022 ini. Dan sebetulnya isu chemtrail ini bukan sesuatu yang baru karena sudah berlangsung udah lama ya, sekitar 40 tahun yang lalu ya, sudah ada isu tentang chemtrails. Kalau Anda cek ya, Anda coba searching menggunakan keyword chemtrails ya. Dan kemudian kita semua karena masa pandemi ini kita menjadi curious, menjadi lebih peka terhadap segala sesuatu yang tidak biasa. Salah satu yang membuat kita menjadi aware adalah fenomena chemtrails ini. Dan sampai dengan hari ini pemangku kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah, BMKG itu tidak memberikan suatu informasi yang memadai yang membuat masyarakat menjadi tenang, menjadi tidak lagi bertanya-tanya dan kemudian mencari bahan-bahan informasi yang beredar luas di sosial media, dan akhirnya banyak mendapatkan informasi-informasi yang tidak terlalu tepat seperti itu. Hanya beberapa kali ya BMKG itu mengeluarkan statement bahwa chemtrails itu bukan sesuatu yang abnormal gitu, tetapi itu hanyalah fenomena cuaca biasa. Terakhir kita dengar bahwa, kita lihat ya di media bahwa BMKG itu menyatakan bahwa chemtrails itu adalah tanda dari badai El Nino. Nah sekarang saya sebagai masyarakat ya, dalam hal ini termasuk dalam masyarakat yang awam ya, karena ilmu geoengineering itu bukan sesuatu yang saya kuasai, tetapi saya bicara barangkali bisa mewakili rakyat semuanya yang bertanya-tanya tentang fenomena chemtrails. Jadi kami semua nih rakyat, selama 2 tahun ini kan dengan mata kepala sendiri ya, kami melihat adanya chemtrails yang dibawa dari pesawat. Di ekor pesawat itu kemudian muncullah kepulan asap dan semakin sering, rasa-rasanya itu semakin sering. Bahkan para netizen juga saking keponya ya, jadi banyak yang melaporkan menjadi eyewitness ya, menjadi saksi mata dengan memfoto maupun memvideo chemtrails yang terjadi di daerahnya masing-masing, di langit daerah masing-masing. Bahkan ini bukan hanya netizen Indonesia ya, tapi juga netizen seluruh dunia, karena fenomena chemtrails ini juga terjadi di seluruh dunia tanpa terkecuali. Terutama negara Amerika Serikat ya, dalam hal ini ada beberapa lembaga yang dianggap bertanggung jawab terhadap isu chemtrails ini, menyampaikan bahwa chemtrails ini adalah bagian dari isu teori konspirasi dan hoax itu. Awal mulanya ya, ini kalau saya lihat dari laporan yang ada di publikasi itu tahun 1996 itu ada Badan Angkatan Udara Amerika Serikat, mereka mengeluarkan suatu laporan yang merincikan tentang modifikasi cuaca yang sedang dilakukan oleh negara Amerika Serikat. Dan kemudian rincian dari laporan itu juga menyatakan bahwa ada suatu rekayasa cuaca yang diperlukan untuk mengatasi kondisi global climate change gitu, dengan membuat suatu pola contrail dengan menggunakan berbagai macam gas. Saya juga belum terlalu berani untuk mengeluarkan pernyataan yang jelas apakah kandungan gas yang ada pada chemtrails itu berbahaya atau tidak bagi kesehatan kita, karena ini juga masih saya kaji. Dan kemudian kita juga bersama-sama yuk mengumpulkan berbagai macam bukti dan data, baik dalam bentuk foto maupun video ya, dan kita juga bisa mengumpulkan referensi, mengumpulkan literatur untuk bisa memastikan apakah memang chemtrails ini benar-benar nyata, dan apakah memang kandungan dari chemtrails ini benar-benar berpotensi atau berisiko bahaya bagi kesehatan manusia ya.
Nah, apalagi ketika masa pandemi di mana kita semua seluruh masyarakat di seluruh dunia juga masih bertanya-tanya tentang bagaimana sebetulnya mekanisme penularan, kenapa pandemi COVID-19 ini bisa menular begitu cepat, bisa menyebar begitu cepat, berbagai macam isu, berbagai macam pendapat, baik itu para ahli, kemudian juga pendapat awam yang mereka juga melakukan investigasi secara mandiri, itu berserakan berbagai macam informasi yang silang sengkarut ya, yang belum diketahui yang mana sebenarnya yang benar, terutama tentang apakah ada kaitannya antara chemtrails ini dengan terjadinya pandemi COVID-19. Kemudian ditambah lagi dengan setelah masa pandemi COVID-19 ini udah mulai berakhir ya, di sekarang mulai lagi muncul berbagai macam berita tentang infeksi-infeksi yang terjadi seperti infeksi hepatitis, kemudian ada cacar monyet, kemudian juga di beberapa tempat terjadi outbreak berbagai macam infeksi-infeksi lokal seperti hanta, seperti hendra, kemudian kalau di Indonesia juga demam berdarah, kemudian ada chikungunya juga ya. Dan inilah kemudian menjadikan suatu polemik ya, yang mengasosiasikan, menghubungkan antara chemtrails ini dengan berbagai macam infeksi yang terjadi belakangan ini. Nah, jadi sebenarnya saya sebagai rakyat itu mengimbau kepada para pemangku kebijakan yang berkaitan ya, jadi mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan dan Keamanan, ya Kemenhan, kemudian juga Kementerian Luar Negeri, barangkali ya, itu yang bisa memberikan semacam panel gitu, conference, tapi jangan yang normatif ya, artinya memang benar-benar bisa dipakai sebagai acuan bagi seluruh rakyat agar kita semua merasa tenang menghadapi kondisi ini. Karena ini isu geoengineering, ada isu bioweaponry gitu yang berkecamuk di masyarakat ya luas. Jadi seharusnya pemerintah bertanggung jawab dong ya untuk melakukan investigasi atau penelitian secara komprehensif tentang adanya chemtrails ini, karena udah terlalu banyak saksi, udah terlalu banyak bukti juga yang menyatakan, yang memang betul-betul menunjukkan memang betul-betul adanya fenomena chemtrails ini. Lalu saya juga sampaikan kepada segala masyarakat, ayo kita sama-sama menjadi masyarakat yang cerdas, kita sama-sama do our own research ya, kita melakukan research bersama-sama, kita sama-sama menjadi adminers, kita mengumpulkan berbagai macam bukti terhadap terjadinya chemtrails, kemudian kita coba mencari referensi yang sahih tentunya ya, menggunakan literatur review method untuk bisa membuat suatu simpulan yang komprehensif ya, untuk menyatakan apa sesungguhnya chemtrails itu.